Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin ke kalian 7 cerita Wattpad cinta beda agama. Nah, jadi endingnya itu beda-beda ya guys. Ada yang happy ending dan ada yang sad ending. Kalau kalian mau tahu judul ceritanya, jangan di skip-skip dan tonton terus video aku sampai habis. Oh iya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan dulu diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Tanpa banyak bacot dan cincong, kita langsung aja ke cerita pertama. Jadi cerita pertama yang bakal aku bahas yaitu cerita yang berjudul Istiqlal dan Katedral Najaimin. Jadi nama penulisnya itu bernama Cinde Raina. Nah, aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Oke. Untuk yang tercinta Najaimin, terima kasih sudah singgah di hati walau tidak bisa bersama sampai mati. Deskripsinya lumayan sedikit tapi memiliki makna yang sangat amat banyak ya guys. Pokoknya kalian wajib banget baca cerita ini. Next, kita langsung aja ke cerita kedua yang berjudul Katedral dan Istiqlal Mark. Jadi nama penulisnya itu bernama Adora FBLE ya guys. Di sini aku bakal bacain sedikit deskripsinya. Kamu katedral, aku istiqlal. Semuanya terhalang oleh doa, salibmu dan tasbihku. Kalian wajib banget pokoknya baca cerita ini, oke? Kita langsung aja ke cerita ketiga. Nah, jadi cerita ketiga ini hampir mirip dengan cerita yang pertama dan kedua. Judulnya itu Istiqlal Katedral. Jadi nama penulisnya itu bernama Jaiminalogy. Nah, di sini aku bakal bacain sedikit deskripsinya. Kata orang-orang, fase mencintai seseorang yang paling dalam adalah merelakan untuk melepaskan. Teruntuk seseorang yang kucintai begitu dalam, kepada seseorang yang menyebut nama Tuhan yang berbeda. Kalau mencintaimu butuh tanda koma, maka aku akan mencintaimu tanpa jeda. Lalu kepada Tuhan yang ia sembah. Dengan cerita ini aku menitipkan seseorang yang paling aku cintai kepadamu. Next, kita langsung aja ke cerita keempat yang berjudul Areksa. Jadi nama penulisnya itu bernama Martabak Kolor ya guys. Sini aku bakal bacain sedikit deskripsinya. Areksa suka Ilona, Ilona juga suka Areksa. Tapi mereka sadar kalau mereka berbeda keyakinan. Mata orang, Areksa Dirgantara adalah sosok lelaki yang tampan, bijaksana, dan keras sekaligus menakutkan. Ia adalah seorang ketua OSIS di SMA Taruna Bakti sekaligus wakil ketua dari Diamond Gang. Tapi di mata Ilona, Areksa adalah sosok lelaki manja, agresif, dan romantis. Keduanya bersahabat sejak kecil hingga membuat siapapun akan beranggapan kalau di situ ada Areksa, pasti ada Ilona di sekitarnya. Areksa dan Ilona berbeda agama. Mereka keduanya harus menjalani hubungan berbeda keyakinan. Puing-puing kehancuran pun silih berganti menghampiri mereka. Next, kita ke cerita kelima yang berjudul Ketika Tuhan Kita Berbeda. Jadi nama penulisnya itu bernama Anita Kamaludin. Nah, di sini aku bakal bacain sedikit deskripsinya. Sebuah rasa memang tak tentu harus jatuh pada siapa, kapan dan bagaimana, karena itu sebuah naluri alami manusia. Namun bagaimana jika rasa itu datang pada hal yang tak bisa dimiliki dan harus mengorbankan kepercayaan untuk bisa bersama? Ataukah menjadikan ini sebuah hubungan yang hanya untuk dikenang nantinya? Jadi cerita ini agak sedikit mengandung bawang ya guys. Pokoknya kalian harus persiapkan mental kalian untuk membaca cerita ini. Next, kita langsung aja ke cerita ke-6 yang berjudul Nabila. Nah, jadi cerita Nabila ini masih ongoing ya guys. Jadi nama penulisnya itu bernama Ranti Juni 16. Aku langsung aja baca deskripsinya ya guys. Alex menatap sendu gadis di hadapannya. Di
Lia benar-benar telah jatuh hati pada gadis itu. Aku ingin sekali menjadi pendamping kamu di masa depan, lirik Alex sambil menatap Nabila. Nabila tersenyum lalu membalas tatapan Alex. Kalau begitu, kamu harus mualaf, terang Nabila. Alex memalingkan wajahnya ke samping. Maaf Nabil, aku tidak mampu jika harus meninggalkan kepercayaan yang telah kuanut sejak aku lahir, ungkap Alex menyesal. Nabila menghela napasnya kemudian berkata, Surah Al-Baqarah 221, wanita Islam tidak boleh menikah dengan lelaki yang tidak beragama Islam. Gadis itu pun berlalu dari hadapan Alex yang terdiam. Oke guys, jadi kita langsung aja ke cerita ketujuh atau cerita terakhir yang berjudul Retak. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama Az-Zahra Natasha. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya. Ini tentang gadis remaja SMA yang tak mendapatkan kebahagiaan sejak 5 tahun lalu. Tentang kesalahan yang harusnya tak diperpanjang, tentang kesedihan yang selalu menghantuinya. Kesakitan bertahun-tahun akhirnya menunjukkan akan ada kebahagiaan setelah ia bertemu laki tanpa namun memiliki kelainan. Aku tidak sempurna, apa kamu mau menyempurnakan kekuranganku? Mereka memang saling mencintai, namun sayang Tuhan mereka berbeda. Kita seamin namun tak seiman. Nah, jadi cerita ini tuh bukan hanya berbeda keyakinan, namun juga kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi itulah 7 cerita cinta beda agama yang menurut aku paling bagus dan menarik banget. Pokoknya kalian wajib banget baca semua cerita yang tadi aku rekomendasiin. Nah, jadi sebelum aku tutup, jangan lupa di like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube aku agar semakin berkembang, agar aku makin giat buat video-video baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.